keadaannya. Saya sebagai bagian yang pernah meminum air keilmuan dari Lirboyo dan sekaligus juga dari Ploso, merasa ikut bertanggung jawab terhadap alma mater saya, di mana tidak sama seperti dulu keadaannya. Apa? Yaitu sekarang di sana sudah ada keluarga Pak Alawi yang masuk menjadi bagian daripada keluarga dalam. Yang pastinya para santri itu akan bersikap yang berbeda kepada Habib-Habib itu. Selain Habib, dia juga seorang menantu dari Hadratus Syekh Romo Yayai yang ada di Lirboyo ataupun yang di Ploso. Kenapa mereka, para kiai-kiai sepuh itu menerima Habib sebagai menantunya? Ya karena memang tahunya bahwa Habib-Habib itu memang cucu Nabi, duriyah Nabi. Mereka itu cucu Nabi. Yang akhirnya dengan cara menikahkan anaknya, mendapatkan mereka itu akan mendapatkan keberkahan. Gitu. Kalau sudah tahu bahwa ternyata Habaib Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, maka akan beda lagi keputusannya. Para Habaib, Habib atau klan Ba'alawi di bumi Nusantara bukan hanya sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama, karena beberapa di antara mereka masuk ke jajaran kepengurusan PBNU. Tapi mereka juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar beberapa pesantren terbesar di Nusantara, yakni Lirboyo dan Ploso, yang di dalamnya banyak kiai ulama khos yang kita ikuti petua-petua dan fatwa-fatwa dari mereka. Ternyata kedua pondok pesantren itu sudah besanan atau mengambil mantu Habib. Tidak masalah, ya itu hak mereka. Para kiai, sesepuh atau keluarga besar dua pondok itu mau menjodohkan, menikahkan putri-putri mereka dengan siapa, itu hak mereka. Tidak masalah. Kita hanya perlu tahu saja, sehingga bisa menilai secara arif, objektif terhadap sikap kedua pesantren ini dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi. Kita boleh dan mungkin dianjurkan ya untuk merujuk, mengambil pendapat atau mengikuti fatwa dari ulama-ulama, kiai-kiai alim di dua pondok besar yang kita hormati itu. Tapi terkait polemik kontroversi nasab Ba'alawi, ya tunggu dulu. Dalam hal masalah lain terkait persoalan umat, persoalan fikih, kita boleh saja merujuk fatwa pendapat-pendapat para ulama kiai di dua pondok pesantren tersebut. Tapi jika mereka mengeluarkan fatwa soal nasab Ba'alawi, ya tunggu dulu. Kita tidak perlu gegabah untuk mengikutinya, karena pengambil keputusan, pemberi fatwa, pendapat tentang suatu masalah itu harus dipastikan mereka objektif terlebih dahulu dan tidak tersangkut oleh berbagai kepentingan yang itu bisa mempengaruhi keadilannya dalam berpikir dan memutuskan. Jadi karena kedua ponpes itu terikat kepentingan, kekerabatan dengan para habaib, punya hubungan kekeluargaan, jadi tidak selayaknya pengelola atau pengasuh kedua ponpes itu berfatwa atau ikut menyelesaikan soal polemik nasab Ba'alawi.
karena berpotensi pendapatnya itu tendensius dan tidak netral. Jadi sebaiknya jangan. Di Pak Yai, Gus-gus di Ponpes Lirboyo maupun Ploso sebaiknya tidak ikut-ikutan berkomentar atau beropini tentang nasabah alawi, apalagi jika tidak dilandasi dengan argumen atau kajian yang ilmiah dan bisa diterima oleh akal sehat.